Oke Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Arifureta volume 7 part 2-nya. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, aku gak bosan-bosannya lagi Kima minta dukungan kalian dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya kalau kalian suka dengan konten-konten pembahasan di channel ini. Nah, jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada posting mengenai fakta-fakta menarik terkait anime dan light novel yang sedang kita bahas di channel ini Kima. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, kita lanjutkan dari chapter sebelumnya, di mana Hajime dan partinya beserta beberapa teman sekelasnya yang sedang menuju ke Kaisaran untuk menyelamatkan para Rabbitmen yang sedang ditahan di sana. Yang dimana salah satu dari Rabbitmen tersebut ialah ayahnya si Seiya Kima. Dan seperti yang kita tahu, si Hajime ini orangnya memang gak pedulian sama yang lain. Namun jika itu merupakan satu partinya atau berurusan dengan salah satu anggota partinya, Hajime tidak akan segan-segan untuk menghancurkan satu negara sekalipun. Dengan kata lain, tujuan kedatangan Hajime ke Kaisaran ialah tak lain dan tak bukan hanya demi si Seiya Kima. Kira-kira begitulah yang terjadi di pembahasan kita sebelumnya waktu itu. Nah, sekarang Hajime dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke Kaisaran. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di Kekaisaran Hoelscher, tepatnya di ibu kotanya Kima. Nah, Kekaisaran Hoelscher sendiri merupakan kerajaan bertipe militer, karena dulunya kerajaan tersebut diambil alih oleh beberapa pemberontak, dan akhirnya pemberontak tersebut berhasil menguasai Kekaisaran sampai sekarang. Jadi bisa dibilang, rata-rata penduduk maupun orang penting yang ada di Kekaisaran ini semuanya memiliki dasar militer. Oke, kemudian setelah masuk melalui gerbang depan, Hajime dan yang lainnya menyaksikan peradaban baru di situ. Hajime dan kawan-kawan memutuskan untuk menjelajahi kota sekitar tersebut untuk mencari informasi yang dibutuhkan mengenai di mana posisi ayahnya Seiya sekarang. Nah, namun selagi mereka berjalan keliling di kota tersebut, Seiya selalu teralihkan perhatiannya oleh para beastmen yang ada di situ. Nah, jadi Kima, kerajaan Hoelscher ini merupakan kekaisaran yang kebijakan atau peraturannya masih terbilang cukup lemah. Jadi kayak perdagangan ilegal dan bahkan perbudakan sekalipun tidak terlalu dipedulikan oleh para pejabat-pejabat maupun pemerintah yang ada di sana. Nah, dan yang parahnya ialah mereka selalu memperbudak para beastmen, entah itu dalam hal perdagangan maupun untuk dijadikan sebagai pelacur pemuas para penduduk di sana. Itulah sebabnya saat Seiya menjelajahi ibu kota tersebut, ia hampir tidak bisa menahan diri melihat kawanan rasnya yang diperbudak dan disiksa tepat di depan matanya. Nah, namun Seiya memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah karena nantinya akan merepotkan Hajime. Namun di sisi lain, Koki yang merupakan seseorang dengan keadilan yang super tinggi, mulai tidak sabaran dan segera ingin menyelamatkan para beastmen tersebut. Nah, melihat ekspresi Koki, Hajime pun mulai merasa lelah dengan tingkah Koki yang tidak bisa berpikir realistis sedikit pun. Hajime pun langsung melirik ke arah Yaegashi seakan menyuruhnya untuk menenangkan Koki. Nah, di sini Kima, menurut si Hajime sendiri, mereka belum bisa melakukan apapun saat ini dan hanya bisa fokus untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan terlebih juga, tujuan mereka datang ke sini bukanlah untuk menyelamatkan semua beastmen yang dijadikan budak, namun hanya untuk menyelamatkan ayahnya si Seiya. Jadi, Hajime sendiri sebenarnya tidak peduli mengenai keadaan beastmen yang ada di sana, dan hanya berfokus dalam misi penyelamatan ayahnya Seiya saja. Nah, di satu sisi, Seiya semakin tidak bisa tenang mengenai kondisi ayahnya setelah melihat perbudakan yang dialami beastmen di kota tersebut. Namun Hajime, Yue dan yang lainnya mencoba untuk menenangkan Seiya. Hajime bahkan berkata kalau ia tidak akan segan menghancurkan kekaisaran tersebut hanya untuk demi Seiya. Begitu juga dengan Yue yang ikut-ikutan berkata demikian. Oke, kemudian karena tidak ingin mengulur waktu lebih lama lagi, Hajime pun memutuskan agar mereka pergi ke guild petualang untuk mencari informasi yang dibutuhkan di sana. Nah, namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba Hajime dan kawan-kawan melihat seekor beastman yang sedang terjatuh saat sedang dipaksa bekerja. Salah satu penjaga yang mengawasi beastman tersebut langsung berjalan ke arahnya seakan hendak menghukum beastman tersebut. Nah, melihat situasi tersebut, lagi dan lagi Koki merasa kalau ia harus membantu beastman tersebut. Tanpa persetujuan dari Hajime, Koki pun dengan spontan langsung berlari ke arah penjaga tersebut untuk mencegahnya. Namun saat Koki ingin hendak menggapai penjaga tersebut, tiba-tiba penjaga tersebut langsung terjatuh pingsan seakan ada orang yang sudah melumpuhkannya dengan instan.
Koki pun seketika terdiam terkejut dengan situasi tersebut. Sampai akhirnya ia sadar kalau orang yang melumpuhkan penjaga tersebut ialah Hajime sendiri. Hajime pun langsung menatap Koki seakan sudah cukup kesal dengan tingkah gegabah yang Koki lakukan. Namun Koki membantah seakan merasa kalau ia benar karena tujuannya hanya ingin melindungi Beastman tersebut. Hajime pun dengan keras membalas kalau tindakan Koki barusan hampir saja membuat operasi penyelamatan mereka jadi gagal. Karena jika mereka terlibat perkelahian dengan penjaga kota tersebut, maka nantinya akan timbul keributan yang nantinya akan membuat mereka akan semakin mencolok. Hajime sendiri merasa heran mengapa Koki bisa sebodoh itu sampai-sampai tidak mengerti hal sesimpel itu. Namun lagi-lagi Koki tidak peduli dengan perkataan Hajime dan masih berpegang teguh kepada prinsip keadilannya. Nah, melihat situasi tersebut, Hajime lagi-lagi langsung melirik ke arah Yaegashi karena hanya dia yang bisa menahan sifat Koki tersebut. Yaegashi pun kembali mencoba menahan Koki dan menjelaskan semuanya. Koki yang bisa dibilang cukup menurut dengan Yaegashi hanya bisa terdiam namun masih tidak setuju dengan pemikiran Hajime. Nah, karena situasi di situ sudah sedikit menarik perhatian, Hajime pun memutuskan agar mereka segera pergi dan langsung menuju ke guild petualang untuk mencari informasi lagi. Sesampainya di guild petualang, Hajime dan kawan-kawan yang terbilang cukup mencolok dari segi pakaian maupun aura mereka langsung diberi tatapan sinis oleh para petualang yang ada di situ. Namun Hajime mencoba tidak peduli karena tidak ingin membuat keributan lagi seperti tadi. Hajime pun langsung mendatangi salah satu pelayan yang ada di sana dan mencoba mencari informasi darinya. Hajime menggunakan triknya untuk menarik perhatian pelayan tersebut agar mau membocorkan informasi darinya. Hajime pun akhirnya diberitahu kalau ia bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari salah satu penjaga yang dikenal oleh pelayan tersebut. Hajime juga akhirnya mengetahui kalau ayahnya Seiya memang sudah pernah datang ke ibu kota tersebut dan sempat membuat keributan sehingga akhirnya ia tertangkap. Nah, mendengar informasi tersebut, Seiya semakin tidak tenang dan khawatir mengenai kondisi ayahnya. Melihat itu, Hajime pun memutuskan agar mereka bergerak lebih cepat sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Hajime pun memutuskan untuk langsung datang ke salah satu penjaga yang disebut pelayan tadi dan ingin langsung menginterogasinya. Hajime langsung mengajak Yue untuk misi tersebut. Nah, mendengar keputusan tersebut, Kaori dan Seiya mulai memandang Yue dengan rasa cemburu. Mereka juga memandang Hajime dengan rasa curiga karena mengira Hajime ingin melakukan sesuatu dengan Yue berduaan. Namun Hajime dengan keras menentang tuduhan tersebut, terlebih lagi di situasi seperti sekarang. Kaori dan Seiya pun hanya bisa mengalah dan membiarkan Yue dengan Hajime berduaan. Di sisi lain, Yue sudah sangat kesenangan dan bertindak seakan ia sudah menang dari Kaori dan yang lainnya. Kaori yang melihat itu pun hanya bisa geram dan pasrah akan kepergian mereka berdua. Nah, tak lama kemudian Hajime dan Yue kembali dari misi mereka, dan mereka berhasil mendapatkan informasi kalau ayahnya Seiya sudah ditahan di penjara kerajaan. Hajime pun memutuskan kalau ia beserta Yue dan Seiya akan menyusup ke penjara tersebut malam ini. Nah, mendengar rencana Hajime, lagi dan lagi, Koki kembali protes mengenai rencana tersebut. Koki mengusulkan kalau mereka sebaiknya melakukan negosiasi langsung ke pemimpin kerajaan tersebut daripada melakukan penyerangan diam-diam seperti ini. Namun Hajime dengan cepat menolak usulan Koki tersebut karena dilihat dari manapun itu sangat tidak mungkin. Nah, mendengar usulannya ditolak, Koki seketika menjadi sedikit tidak sabaran seakan ia ingin melakukan sesuatu agar dirinya berguna dalam misi tersebut. Nah, melihat itu, Hajime pun memutuskan untuk memberikan sebuah misi kepada Koki agar ia tidak melakukan hal-hal yang nantinya akan merepotkan operasi mereka. Hajime pun meminta tolong kepada Koki dan yang lainnya agar mereka bertindak sebagai pengalih perhatian agar membantu kesuksesan misi tersebut. Nah, sebenarnya nih Kima, tanpa bantuan si Koki ini, Hajime sendiri bisa menyusup masuk ke penjara dengan mudah. Namun, Hajime merasa daripada si Koki beban Kima ini nantinya ngelakuin hal yang merepotkan, lebih baik Hajime memberinya sebuah misi agar ia bisa tenang melakukan tugasnya. Hajime juga menyuruh Yaegashi dan beberapa teman kelasnya untuk menemani Koki dalam misinya. Nah, Yaegashi sendiri Kima udah sadar kalau Hajime hanya sekedar asal dalam memberikan misi kepada Koki. Namun Yaegashi hanya diam karena ia juga tahu kalau Koki memang harus diredam dengan cara seperti itu. Yaegashi pun menyetujui rencana Hajime. Hajime pun memberikan sebuah topeng kepada mereka sebagai bentuk penyamaran mereka dalam misi pengalihan perhatian nantinya. Nah, namun hal yang membuat Yaegashi sedikit tidak senang
ialah karena Hajime memberikan sebuah topeng yang berwarna merah muda terang untuknya. Yaegashi merasa kalau Hajime sengaja memberikan warna tersebut untuk mengejek Yaegashi yang terbilang cukup tomboy. Dan ya, Hajime pun sedikit tertawa sebagai bentuk pembalasan dendamnya karena Yaegashi waktu itu menertawakan dirinya saat melihat para Rabbitman terkena sindrom Chunibyo. Yaegashi pun dengan keras menolak topeng tersebut, namun Hajime langsung membalas kalau Yaegashi cocok dengan warna tersebut, mengingat ia sangat menyukai semua hal-hal yang imut. Nah, informasi tersebut didapatkan Hajime langsung dari Kaori, yaitu orang terdekat dari Yaegashi. Yaegashi pun seketika langsung melirik ke arah Kaori, seakan ia merasa dikhianati oleh sahabatnya tersebut. Yaegashi menentang keras kalau ia menyukai hal-hal yang imut. Nah, namun Seiya seketika berdiri di samping Yaegashi dan berkata kalau ia tidak keberatan jika Yaegashi menyentuh kuping kelinci miliknya. Seketika wajah Yaegashi pun berubah 360 derajat dari perkataannya barusan. Yaegashi pun mengalihkan wajahnya dengan malu sambil memerah, namun di sisi lain Hajime sangat senang dengan pembalasan dendamnya tersebut. Oke, dilanjutkan di malam hari saat misi penyelamatan dimulai. Hajime beserta Yue dan Seiya berhasil dengan mudah menyusup ke penjara tanpa membuat keributan sedikit pun. Sesampainya di sana, Hajime menyaksikan para Haulia atau Rabbitman yang sedang dikurung dan tampak baru saja terkena siksaan yang panjang. Tanpa mengulur waktu, Hajime pun langsung mendobrak penjara dan muncul tepat di depan para Haulia tersebut, diikuti oleh Yue dan Seiya. Para Haulia yang melihat kedatangan bos mereka yaitu Hajime langsung dengan seketika bergirang, namun bukan karena diselamatkan, tapi karena bisa melihat bos mereka tepat di depan mata mereka. Para Haulia pun mulai menunduk seakan hormat kepada Hajime, namun di satu sisi mereka sedikit heran mengapa Hajime bisa muncul di Kekaisaran. Hajime pun mencoba menjelaskan dengan singkat dan bertanya mengenai lokasi ayahnya Seiya. Para Haulia pun memberitahu kalau ayahnya Seiya, yakni Kem, ditahan di tempat yang berbeda dan sedang disiksa habis-habisan. Mendengar itu, Hajime pun dengan cepat langsung mengeluarkan artifak barunya yaitu Gate Key dan membuka sebuah portal yang menghubungkan mereka ke tempat yang ia mau. Hajime pun mengantarkan para Haulia yang terkurung di sana keluar melalui portal tersebut. Hajime pun langsung bergegas memasuki ruang tahanan Kem, yakni ayahnya Seiya. Nah, sesampainya di sana, Hajime dan kawan-kawan mendengar suara teriakan marah dari Kem yang sedang mengutuk para penjaga yang sedang menyiksanya. Namun Kem sama sekali tidak terlihat pasrah maupun takut. Kem bahkan mengejek para petugas tersebut karena penyiksaan mereka yang terbilang sangat lemah bagi Kem sendiri. Nah, Hajime yang melihat itu sadar kalau para Haulia sudah sangat terlatih mentalnya sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun. Nah, tepat setelah Hajime berpikir demikian, Yue dan Seiya langsung menatap Hajime seakan mereka sadar kalau pelatihan keras yang diberikan Hajime kepada para Haulia lah yang membuat mereka menjadi seperti ini. Hajime pun seketika merasa bersalah dan mengalihkan perhatiannya seakan pura-pura tidak sadar. Nah, saat momennya sudah pas, Hajime pun langsung mendobrak masuk dan melumpuhkan para petugas di situ dengan mudah. Kem yang melihat kedatangan bosnya beserta Yue dan Seiya putrinya seketika terkejut diiringi rasa senang. Kem yang kondisinya masih terluka parah masih sanggup menyambut kedatangan Hajime dengan baik. Nah, Seiya pun langsung dengan cepat mengobati luka-luka ayahnya tersebut. Hajime juga langsung menjelaskan kondisi mereka sekarang dan kondisi para Haulia lain yang sudah diselamatkan. Kem pun seketika merasa lega karena para Haulia sudah aman sekarang. Hajime pun langsung membawa mereka keluar dari penjara tersebut menggunakan portal miliknya tadi. Nah, setelah Hajime dan kawan-kawan berhasil keluar dan bergabung dengan para Haulia lainnya, sorakan para Haulia pun meriah seakan menyambut kembali pemimpin mereka yaitu si Kem dan bos mereka yaitu Hajime. Namun tiba-tiba, Kem terdiam seakan sedang memutuskan sesuatu. Kem pun spontan berkata kalau ia sudah membulatkan tekad untuk berperang melawan Kekaisaran. Kem berkata demikian kepada Hajime bukan untuk meminta bantuan, namun agar Hajime yakni bos mereka tahu kalau para Haulia sudah jauh berkembang dan sudah bisa mempertahankan ras mereka sendiri. Kem menjelaskan kalau ia tidak ingin para Beastmen, terutama para Haulia, menjadi budak Kekaisaran lagi. Untuk itu, Kem memutuskan berperang habis-habisan dengan Kekaisaran agar mereka tidak dipandang rendah lagi. Hajime pun berkata kalau ia tidak keberatan dengan keputusan Kem. Hajime berkata kalau ia tidak akan ikut campur dalam perang tersebut, namun ia bisa membantu dari sisi strategi maupun perlengkapan perang para Haulia nantinya.
Nah, Seiya di situ sempat khawatir dengan keputusan ayahnya. Namun Cam mencoba meyakinkan Seiya kalau mereka sudah bertekad untuk mempertahankan ras mereka. Seiya pun hanya bisa pasrah dan berdoa untuk kemenangan para Haulia nantinya. Oke, kemudian dilanjutkan di malam harinya di saat semua sedang beristirahat. Nah, di sini Yue sedang berduaan dengan Hajime. Yue spontan bertanya apakah Hajime sudah menganggap Seiya sespesial itu sehingga Hajime sampai menyusup kekaisaran hanya demi Seiya. Hajime pun menjawab kalau ia tidak meragukan fakta kalau ia sangat menyayangi Seiya. Namun Hajime berkata kalau hanya Yue lah yang paling spesial di matanya hingga sekarang. Nah, mendengar itu, Yue pun tersenyum senang karena di satu sisi ia juga sudah sangat menyayangi Seiya. Bahkan Yue sendiri rela memberikan posisi spesialnya kepada Seiya karena ia sudah menganggap Seiya seperti adiknya sendiri. Dan di satu sisi juga, ia sangat senang karena mau sebanyak apapun wanita yang Hajime miliki sekarang, Hajime masih menganggap spesial dirinya seorang. Yue pun mulai terbawa suasana dan langsung menyerang Hajime. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 2-nya. Yap, kayaknya posisinya si Seiya udah hampir imbang lah dengan si Yue, ya kan Kima? Tinggal nunggu Kaori sama Tio aja yang belum. Menarik. Oke lah, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subre, and goodbye Kima.